AC Milan meraih kemenangan dramatis 3-2 saat menjamu Torino dalam lanjutan Serie A pekan ke-30 di San Siro. Milan membuka keunggulan lewat gol Strahinja Pavlovic pada menit ke-37. Namun Torino mampu menyamakan skor sebelum jeda melalui Giovanni Simeone. Di babak kedua, tuan rumah kembali unggul lewat gol Adrien Rabiot dan Yusuf Fofana yang membuat skor menjadi 3-1. Torino sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Nikola Vlasic di menit ke-83. Meski begitu, Milan berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir laga. Kemenangan ini membawa AC Milan naik ke posisi kedua klasemen dengan 63 poin, sementara Torino tertahan di peringkat ke-14 dengan 33 poin. Chelsea kembali menelan hasil buruk setelah kalah 0-3 dari Everton dalam lanjutan Premier League di Stadion Hill Dickinson. Kekalahan ini menjadi yang kedua secara beruntun bagi The Blues, sekaligus memperpanjang tren negatif mereka dalam beberapa pekan terakhir. Everton tampil dominan dengan Beto sebagai bintang utama setelah mencetak 2 gol. 1 gol lainnya disumbangkan oleh Iliman Ndiaye yang memastikan kemenangan meyakinkan tuan rumah. Hasil ini membuat Chelsea tertahan di peringkat ke-6 dengan 48 poin dari 31 pertandingan. Sementara Everton terus menempel di posisi ke-7 dengan 46 poin. Bayern Munich tampil dominan saat menghancurkan Union Berlin dengan skor telak 4-0 dalam lanjutan Bundesliga di Allianz Arena. Kemenangan ini semakin menegaskan dominasi di Rotten di puncak klasemen. Setelah laga berjalan alot selama 42 menit, kebuntuan akhirnya pecah lewat gol Michael Olise. Bayern kemudian menambah keunggulan melalui 2 gol Serge Gnabry serta 1 gol dari Harry Kane yang melengkapi pesta gol tuan rumah. Tambahan 3 poin membuat Bayern kokoh di puncak klasemen dengan 70 poin dari 27 laga, unggul jauh dari Borussia Dortmund di posisi kedua. Brighton sukses mengalahkan Liverpool dalam laga pekan ke-31 Premier League di Amex Stadium. Pertandingan berlangsung sengit dengan kedua tim saling melancarkan serangan sejak awal. Namun, Brighton tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. 2 gol kemenangan tuan rumah dicetak oleh mantan striker Manchester United, Danny Welbeck. Sementara itu, Liverpool hanya mampu membalas 1 gol melalui Milos Kerkez. Hasil ini membuat Liverpool tertahan di posisi kelima klasemen sementara dengan 49 poin. Di sisi lain, Brighton naik ke peringkat 10 dengan 43 poin. Juventus harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 saat melawan Sassuolo dalam lanjutan Serie A. Bermain di Turin, Bianconeri sempat unggul lebih dulu lewat gol Kenan Yildiz sebelum akhirnya disamakan oleh Andrea Pinamonti. Laga ini juga diwarnai drama VAR yang sempat memberi peluang bagi Juventus untuk kembali unggul. Namun mereka gagal memaksimalkan kesempatan dari titik penalti, sehingga skor tetap bertahan imbang hingga peluit akhir dibunyikan. Hasil ini membuat Juventus tertahan di peringkat kelima klasmen dengan 54 poin dari 30 pertandingan. Sementara itu, Sassuolo berada di posisi ke-10 dengan raihan 39 poin dari jumlah laga yang sama. Liverpool dikabarkan tengah memburu winger baru sebagai antisipasi kepergian Mohamed Salah yang kontraknya kian menipis. Salah disebut-sebut berpotensi hengkang ke klub Saudi Pro League pada musim panas 2026, sehingga The Reds bergerak cepat mencari pengganti yang sepadan. Menurut laporan tim Talk, Liverpool mengincar Anthony Gordon dari Newcastle United. Winger berusia 26 tahun itu tampil impresif musim ini dengan torehan 16 gol dan 5 assist, menjadikannya salah satu pemain sayap paling eksplosif di Premier League. Gaya bermainnya dinilai cocok untuk mengisi peran yang ditinggalkan Salah di Anfield. Namun, upaya Liverpool tidak akan mudah. Newcastle enggan melepas Gordon karena masih menjadi bagian penting dari tim asuhan Eddie Howe. Selain itu, kontraknya yang masih panjang membuat The Magpies berada di posisi kuat dan dikabarkan memasang harga tinggi hingga 100 juta pound sterling. Karir Liam Delap di Chelsea dikabarkan bisa berakhir lebih cepat dari perkiraan. Baru semusim bergabung dari Ipswich Town, sang striker mengalami kesulitan mendapatkan menit bermain reguler akibat kalah bersaing dengan Joao Pedro. Situasi ini membuat Delap mulai mempertimbangkan hengkang pada bursa transfer musim panas 2026. Menurut laporan Talksport, Newcastle United menjadi klub yang paling serius meminati jasanya. Tim asuhan Eddie Howe memang tengah mencari striker baru seiring rencana kepergian Nick Wolteman. Delap dinilai cocok karena sudah memiliki pengalaman di Premier League. Newcastle disebut berencana mengajukan skema peminjaman selama 1 musim dengan opsi pembelian permanen. Sementara itu, Chelsea sebenarnya lebih memilih menjual langsung dengan bandrol sekitar 30 juta pound sterling.
Manchester United dikabarkan tengah menyiapkan kontrak baru untuk Kobbie Mainoo setelah performa impresifnya dalam beberapa pekan terakhir. Perkembangan pesat Mainoo membuat manajemen bergerak cepat untuk mengamankan masa depannya. Kontrak baru yang ditawarkan disebut berdurasi panjang hingga 2031 dengan kenaikan gaji signifikan dari sekitar 25.000 pound sterling menjadi 120.000 pound sterling per pekan. Langkah ini juga bertujuan menghindari ketertarikan klub lain terhadap salah satu talenta terbaik yang dimiliki Setan Merah saat ini. Menurut laporan Talksport, kontrak tersebut juga mencakup bonus berbasis performa serta evaluasi lanjutan pada 2028. Mainoo bahkan berpotensi menjadi salah satu pemain muda dengan bayaran tertinggi di skuad Manchester United. Arsenal dikabarkan mulai mengintensifkan pembicaraan untuk merekrut winger Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia. Ketertarikan ini muncul di tengah ambisi The Gunners yang tengah bersaing di berbagai kompetisi dan ingin menambah kekuatan di sektor sayap. Menurut laporan Fabrizio Romano, peluang transfer ini cukup sulit terwujud dalam waktu dekat. PSG menegaskan bahwa Kvaratskhelia tidak masuk dalam daftar jual. Terlebih, sang pemain baru bergabung sekitar 1 tahun lalu dari Napoli dan masih menjadi bagian penting dalam skuad asuhan Luis Enrique. Meski demikian, Arsenal tetap menjadikan Kvaratskhelia sebagai target ideal untuk memperkuat sisi kiri serangan. Pemain asal Georgia itu juga disebut terbuka dengan kemungkinan bermain di Premier League di masa depan. Liverpool dilaporkan berada di posisi terdepan untuk merekrut Eduardo Camavinga dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2026. The Reds disebut lebih agresif dibanding Chelsea setelah melakukan 2 kali pertemuan dengan perwakilan sang pemain. Meski sebelumnya Real Madrid enggan melepas Camavinga, kini mereka dikabarkan mulai membuka peluang negosiasi dengan nilai transfer sekitar 50 juta euro. Situasi ini dimanfaatkan Liverpool untuk mempercepat pendekatan, meskipun hingga saat ini belum ada pembicaraan resmi antar klub. Camavinga sendiri dikenal sebagai gelandang serba bisa sejak bersinar bersama Stade Rennais. Namun selama di Madrid, ia belum sepenuhnya mengunci satu posisi inti karena sering dimainkan di berbagai peran. Kondisi ini membuka peluang hengkang, dengan Liverpool dan Chelsea diprediksi akan bersaing ketat hingga akhir bursa transfer untuk mendapatkan tanda tangannya. Real Madrid dikabarkan siap menyalip Manchester United dalam perburuan gelandang Newcastle United Bruno Guimaraes pada bursa transfer musim panas 2026. Ketertarikan Madrid muncul karena kebutuhan mereka akan gelandang bertahan baru, menyusul performa Eduardo Camavinga yang dinilai kurang konsisten. Tim pemandu bakat Los Blancos menilai Guimaraes sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini tengah, berkat performa impresifnya bersama Newcastle dalam beberapa musim terakhir. Meski begitu, Manchester United disebut masih sedikit lebih unggul dalam perburuan ini karena telah menjadikan Guimaraes sebagai target utama. Sementara itu, Madrid masih menunggu kejelasan proyek tim ke depan sebelum bergerak lebih konkret. Dengan bandrol mencapai 80 juta euro, kedua klub harus menyiapkan dana besar jika ingin mengamankan jasa sang gelandang. Juventus menghadapi situasi rumit terkait masa depan striker andalan mereka, Dusan Vlahovic. Penyerang asal Serbia itu dikabarkan masih ragu untuk menandatangani kontrak baru, meski masa baktinya akan habis pada Juni 2026. Manajemen Juventus telah menawarkan kontrak baru berdurasi 3 tahun hingga 2029 dengan gaji sekitar 7 juta euro per musim, ditambah bonus penandatanganan sebesar 5 juta euro. Namun, menurut laporan Gol Internasional, pihak Vlahovic merasa bonus tersebut belum sesuai ekspektasi, meskipun ia memahami kondisi finansial klub yang terbatas. Situasi ini membuka peluang bagi klub-klub besar Eropa untuk membajak Vlahovic. Sang striker dikabarkan tidak akan ragu hengkang jika tuntutannya tidak dipenuhi, apalagi ada sejumlah tim yang siap menawarkan paket gaji dan bonus lebih besar. Juventus dikabarkan tengah menyusun rencana besar untuk memulangkan Antonio Rudiger ke Serie A pada bursa transfer musim panas 2026. Bek milik Real Madrid tersebut menjadi target utama karena kontraknya akan berakhir pada Juni 2026 dan belum ada kepastian perpanjangan. Menurut laporan Tuttosport, Juventus telah mulai mengumpulkan informasi terkait situasi Rudiger di Madrid. Meski sempat diganggu cedera musim ini, performanya perlahan kembali stabil. Peluang transfer ini semakin menarik karena adanya faktor kedekatan dengan pelatih Luciano Spalletti yang pernah bekerja sama dengan Rudiger di AS Roma. Namun, tantangan terbesar tetap pada aspek finansial, mengingat gaji Rudiger saat ini mencapai sekitar 7 juta euro per tahun. Juventus dikabarkan akan melakukan perombakan besar di lini serang pada bursa transfer musim panas 2026.
Di tengah ketidakpastian kontrak Dusan Vlahovic, manajemen Bianconeri mulai membidik sejumlah nama baru untuk meningkatkan daya gedor tim, termasuk Joshua Zirkzee yang saat ini bermain untuk Manchester United. Menurut laporan Football Italia, Zirkzee disebut siap meninggalkan Old Trafford dan terbuka untuk kembali ke Italia. Agen sang pemain bahkan sudah menjalin komunikasi dengan pihak Juventus. Situasi ini menjadi peluang besar bagi Juve, terutama karena Zirkzee sudah mengenal atmosfer Serie A saat memperkuat Bologna. Di sisi lain, Juventus juga kembali membidik Randal Kolo Muani milik Paris Saint-Germain. Mereka mempertimbangkan skema pertukaran dengan Jonathan David yang performanya belum memuaskan. Dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan gaji yang relatif seimbang, opsi barter ini dinilai menguntungkan kedua klub. AC Milan masih menanti keputusan penting dari gelandang veteran Luka Modric terkait masa depannya di San Siro. Pelatih Massimiliano Allegri mengonfirmasi bahwa klub telah menawarkan kontrak baru, namun hingga kini sang pemain belum memberikan jawaban final. Modric dinilai memiliki pengaruh besar sejak bergabung dengan Milan, tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga mentalitas dan kepemimpinan di ruang ganti. Pengalamannya di level tertinggi membuatnya menjadi panutan bagi para pemain muda, sementara dedikasi dan profesionalismenya tetap terjaga meski telah berusia 40 tahun. Di sisi lain, Milan juga mempertimbangkan masa depan tim secara jangka panjang. Jika Modric bertahan, ia akan tetap menjadi bagian penting dalam proyek klub musim depan.